Salah satu upaya paling sukses yang dikaitkan dengan psikologi modern adalah pengukuran kemampuan mental. Meskipun jarang dihargai di luar akademis, terobosan dalam pengukuran sifat dan jangkauan kemampuan mental secara objektif merupakan hal terpenting dalam ilmu perilaku. Bab ini berfokus pada pembangunan jembatan antara teori dan praktik yang didasarkan pada teori kemampuan kognitif Kettle-Horn-Carroll atau sering disebut dengan teori CHC. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk mendeskripsikan evolusi teori CHC kontemporer, mendeskripsikan kemampuan CHC yang luas dan sempit, dan yang ketiga adalah untuk meninjau bukti struktural yang mendukung penjelasan luas dari teori CHC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode-periode utama perkembangan teori CHC. Walaupun terdapat banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang intelijensi perilaku manusia, menurut Neisser dan kawan-kawan pada tahun 1996, pendekatan yang paling berpengaruh dan yang menghasilkan penelitian paling berpengaruh adalah yang berdasarkan uji psikometris. Psikometris sendiri memiliki catatan sejarah evolusi yang sangat panjang. Sebelum tahun 1930, perbedaan biasa yang dibuat dalam kemampuan kognitif adalah antara kemampuan verbal dan kuantitatif. Teori CHC dideskripsikan berkembang melalui serangkaian peristiwa besar yang menjembatani teori ke praktik yang terjadi selama 2 dekade terakhir. Tujuannya adalah untuk membentuk sejarah yang sesuai dengan rekaman peristiwa yang terjadi dan peran yang dimainkan oleh individu yang berbeda dalam proses ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki periode-periode utama perkembangan teori CHC. Yang pertama yakni perkembangan teori psikometris awal. Pada periode ini, Spearman mengembangkan teori 2 faktor, yakni faktor kecerdasan umum atau faktor G, dan faktor spesifik atau faktor S. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran diskriminasi sensoris yang merupakan tradisi dari Galton. Pada periode ini juga mulai digunakan teknik faktor analisis untuk mengekstrak faktor G dan mengelompokkannya secara hierarkis, atau yang biasa kita kenal dengan the British tradition. Kemudian ada metode analisis multifaktor yang sesuai dengan kriteria simple structure atau yang biasa kita kenal dengan the American tradition. Kemudian model Inggris menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dari kecerdasan manusia disebabkan oleh faktor G dan kelompok faktor-faktor yang sangat kecil. Sementara kelompok faktor-faktor besar tidak terlalu berpengaruh. Kemudian, Thurston mengemukakan 7 hingga 9 kemampuan utama mental atau yang biasa kita kenal dengan PMA yang independen, tidak bergantung kepada tingkat yang lebih tinggi dari faktor G. Selain itu, sistem kemampuan Werkhoff, Well-Replicated Common Factors, ditetapkan pada periode ini juga. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki periode teori GF dan GC yang diperluas. Tuntutan perluasan faktor G pada periode ini didasarkan pada struktural atau faktor analisis, perkembangan, heritabilitas, saraf kognitif, dan hasil penelitian bukti kriteria. Meskipun jaringan bukti validitas mendukung perluasan teori GF-GC, pada awal 1980-an tidak ada uji klinis yang diadministrasikan secara individu yang merefleksikan penemuan ini. Kesenjangan antara teori dan praktik pengukuran terapan terjadi hingga tahun 1989. Model Healy dipresentasikan sebagai kerangka umum pemersatu untuk mengintegrasikan tradisi-tradisi tentang psikometris yang berasal dari ahli-ahli di Inggris seperti Spearman, Burt, dan Vernon, dan ahli-ahli di Amerika seperti Thurston, Kettle, dan Horn. Periode ketiga yakni generasi pertama penerapan penilaian dan interpretasi pendekatan GFGC. Periode ini diawali dengan pertemuan antara Horn, Carroll, dan Woodcock yang terjadi secara tidak sengaja. Horn dan Kettle menjabat sebagai konsultan untuk tim revisi WJR yang menghasilkan teori ke praktik utama pertama dari GFGC atau yang biasa kita kenal dengan cross-fertilization yang berdampak pada pengaplikasian pengukuran kecerdasan. WJR merepresentasikan baterai yang dikelola secara individual pertama yang dirancang sesuai dengan teori GFGC milik Horn dan Kettle untuk mengukur 9 kemampuan. Pada periode ini juga dilakukan presentasi pendekatan klinis informal untuk melengkapi uji baterai. Keempat, yakni prinsip Carroll mengenai kemampuan kognitif manusia pada tahun 1993. Prinsip ini merupakan presentasi dari sintesis berbasis empiris paling komprehensif dari penelitian faktor analisis pada struktur kemampuan kognitif manusia.
Beliau menyatakan bahwa terdapat struktur dari kesadaran yang terdiri dari 3 strata hierarkis dari kemampuan, yakni sempit, luas, dan umum. Periode kelima yakni investigasi, integrasi, dan ekstensi dari CHC. Pada periode ini dikonfirmasi identifikasi awal oleh Horn mengenai faktor penggunaan bahasa. Untuk mendukung model hierarkis 3 strata milik Carroll, hasil data dari WJR menunjukkan kemungkinan adanya level intermediate di antara ketiga strata tersebut. Kemudian pada periode ini juga dilakukan perilisan buku Contemporary Intellectual Assessment oleh Flanagan, Kenshaft, dan Harrison pada tahun 1997. Buku ini berisikan banyak bab mengenai refleksi serta penerapan penilaian dan interpretasi dari teori GFGC. Periode ke-6 yakni generasi kedua penilaian CHC dan munculnya interpretasi pendekatan. Pada periode ini dilakukan tes klasifikasi validitas konten ahli konsensus GFGC strata sempit. Diperkenalkan juga 3 pilar dari Cross Battery Assessment yakni teori, konstruksi variasi relevan, dan konstruksi representasi. Terdapat deskripsi komprehensif pertama dan operasi formal pendekatan Cross Battery Assessment yang dapat diaplikasikan ke semua bidang baterai intelijensi dan uji pemilihan tujuan spesial. Kemudian pada periode ini juga dipublikasikan CHC berdasarkan SB5, yakni GF, GC, GQ, GSM, dan GV. Periode terakhir yakni evaluasi dan ekstensi model CHC setelah Carroll. Pada periode ini dilakukan validasi terhadap GF, GC, GV, GSM, GLR, GS, GQ, dan GRW sebagai komponen utama dari model CHC. Saya akan menjelaskan First Generation GFGC Applied Assessment and Interpretation Approaches. Untuk model yang pertama yaitu Kettle-Horn GFGC Theory Discovered. Teori ini berawal pada pertengahan hingga akhir 1980-an oleh John Horn yang merupakan seorang mahasiswa dari Raymond Kettle. Dan pada teori ini ditemukan sebuah kesimpulan bahwa penelitian yang tersedia mendukung keberadaan setidaknya 6 hingga 7 kemampuan G tambahan. Menurut Horn dan Knoll, teori Kettle-Horn GFGC berevolusi dari program penelitian struktural yang panjang dan sistematis. Teori ini mendasari keputusan Woodcock untuk mempertimbangkan keberadaan teori-teori berikutnya. Teori yang kedua berawal pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Teori ini disebut teori Kettle-Horn GFGC Theory Overview. Dan model ini pada tahun itu telah diakui sebagai pendekatan terbaik dari struktur taksonomi kemampuan kognitif manusia. Versi awal dari teori ini mengajukan 2 kemampuan meliputi kecerdasan fluida dan kecerdasan terkristalisasi. Pada tahun 1991, Horn memperluas model ini untuk mengidentifikasi 9-10 kemampuan GFGC lainnya. Dan teori ini berakar pada teori Thurston tentang kemampuan mental primer. Selanjutnya ada The Fortitudes Horn-Carroll Woodcock Meeting. Teori ini berawal pada musim gugur 1985 pada pertemuan revisi kick-off pada bulan Maret tahun 1986 di Dallas, Texas. Momen di mana minat dan kebijaksanaan dari pengembang tes terapan terkemuka sebagai pendukung utama teori Kettle merupakan titik yang menghasilkan semua peristiwa penghubung teori ke praktik berikutnya. Dan teori ini kemudian memimpin jalan bagi setiap perkembangan penilaian CHC berikutnya. Selanjutnya ada Publication of the Horn-Kettle Organized WGR Battery pada tahun 1989. Hal penting terkait mulainya model ini adalah analisis faktor dari matriks korelasi WG oleh Carroll disertai doktoral berbasis WG. Pengujian pertama untuk menemukan model ini dilakukan dengan tujuan yang memiliki setidaknya 2 atau lebih tes kognitif yang mengukur aspek masing-masing. Teori ini mewakili baterai klinis pertama yang dikelola secara individualis bernorma nasional. Dan menurut Daniel, teori ini adalah implementasi paling menyeluruh untuk model multifaktor. Ada The Birth of Battery Free GFGC Assessment. Pada tahun 1990, Woodcock menerbitkan sebuah artikel yang dalam arti tertentu memberikan pendekatan battery free untuk interpretasi teoretis GFGC dari semua baterai uji kecerdasan menggunakan kriteria empiris yang mengklasifikasikan tes individual dari semua baterai utama menurut model Kettle-Horn GFGC.
Ia juga menyarankan bahwa untuk mengukur luas GF dengan kemampuan GC, pengguna instrumen lain harus menggunakan metode baterai silang untuk mengisi kekosongan pengukuran. Dan ia juga menciptakan ide penilaian bebas baterai yang diterapkan pada seluruh baterai intelijen. Dan yang terakhir adalah Carroll's 1993 Principia, yaitu Human Cognitive Abilities. Dan model ini pada tahun tersebut dapat dikatakan sebagai model yang mewakili model-model sebelumnya. Keistimewaan dari buku Carroll adalah taksonomi berbasis empiris dari elemen kemampuan kognitif manusia disajikan dalam satu kesatuan, koheren, terorganisir, dan kerangka sistematis. Carroll mengusulkan model 3 tingkat kemampuan kognitif manusia yang membedakan kemampuan sebagai fungsi keluasan, yaitu faktor kecerdasan umum, faktor kemampuan luas yang disebut stratum 2, dan faktor strata 1 yang mencakup banyak kemampuan sempit yang dimasukkan oleh kemampuan stratum 2. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya adalah CHC, Investigation, Integration, and Extensions. Topik pertama yaitu the CAA book. Buku ini merupakan penghubung teori ke praktik, dan hal itu dapat dibuktikan dengan pertama, buku CIA adalah yang pertama ditujukan untuk pelatih universitas dan praktisi penilaian yang mencakup bab-bab yang menjelaskan model-model sebelumnya. Dan yang kedua, ditemukan bahwa klasifikasi tes GFGC sebelumnya mendeskripsikan tes hanya pada tingkat kemampuan luas atau stratum 2 dan perlu diturunkan ke strata 1. Dan yang ketiga, dalam buku dimuat deskripsi formal pertama dari seperangkat prinsip yang dioperasionalkan untuk penilaian terkait teori sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu CHC, The Rest of the Story, yang merupakan teori yang muncul dari komunikasi pribadi pada teori CHC untuk mempresentasikan model Catton, Horn, dan Carroll. Teori ini melayani fungsi untuk variasi pada tema GFGC masing-masing oleh Catton, Horn, dan Carroll. Model ini digunakan secara luas dalam psikometri terapan dan pengujian kecerdasan selama dekade terakhir. Tujuannya untuk membantu bidang literasi ke arah pemahaman lebih lengkap dan lebih baik mengenai struktur kemampuan kognitif manusia. Dan pada tahun 1999, temuan ini merembes ke publikasi berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi empiris komplit CHC model. Seperti yang diketahui, batasan three-stratum model milik John Carroll adalah kesimpulan mengenai hubungan antara faktor yang berbeda di berbagai tingkat muncul dari data yang diturunkan dari berbagai studi dan sampel, serta tidak menyertakan luasnya variabel yang diperlukan untuk dievaluasi. Tak satu pun dari kumpulan data Carroll yang menyertakan luasnya variabel yang diperlukan untuk mengevaluasi dalam struktur umum model three-stratum yang dia usulkan. PFA dan CFA, studi dengan indikator konstruksi CHC yang lebih luas, memberikan dukungan empiris terhadap garis besar teori CHC kontemporer. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi sampel besar yang memakai desain CHC. Evaluasi paling menyeluruh dari struktur teori CHC adalah studi faktor analitik variabel dari uji standar baterai. Evaluasi paling komprehensif dari three-stratum model CHC adalah bentuk multikelompok dari berbagai usia. Bickley, Keith, dan Wolff menemukan bahwa struktur kemampuan kognisi antar usia sama, bahwa ditemukan 8 kemampuan, yaitu GF atau Fluid Intelligence, GV atau kecerdasan visual spasial, GS atau kecepatan kognitif yang luas, GLR atau memori jangka panjang, GC atau Crystallized Intelligence, GA atau kecerdasan auditori, GSM atau memori jangka pendek, GQ atau kecerdasan kuantitatif, dan G atau kecerdasan umum tingkat tinggi. Studi ini menunjukkan bukti bahwa three-stratum model adalah model yang cakupannya cukup sempit. Untuk memparafrasakan Carroll, pandangan ini dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, Standard Multifactorial Model. Model ini menyatakan adanya faktor kecerdasan umum dan variasi dari kemampuan yang kurang umum. Yang kedua, ada Limited Structural Analysis Model. Model ini menunjukkan adanya kemampuan tingkat tinggi dan tingkat rendah, serta fluid intelligence yang sangat berkorelasi. Yang ketiga, Second Stratum Multiplicity Model,
yaitu model tanpa faktor G yang tidak mendukung keberadaan faktor G. Carroll menyimpulkan bahwa faktor umum G dipastikan ada bersama dengan serangkaian faktor second order yang mengukur kemampuan khusus yang luas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi sampel kecil. Studi sampel kecil ini memberikan dukungan tambahan kepada teori CHC. Dalam studi 179 orang dewasa, Roberts, Pellier, dan Stankov menggunakan EFA dengan 25 pengukuran kognitif. Hasilnya ditemukan 6 faktor CHC, yaitu GF, GC, GSM, GV, GA, dan GSM. Kesimpulannya, studi validitas struktur sampel besar dan kecil mendukung garis besar teori CHC kontemporer. Eksistensi model CHC telah berfokus pada kemampuan luas dari pengetahuan umum atau GKN, kemampuan taktil atau GH, kemampuan kinestetik atau GK, kemampuan penciuman atau GO, dan 3 kemampuan kecepatan luas yang terpisah, GS, GT, dan GPS. Bidwick, Horn, and Carroll. Ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat antara Horn dengan Carroll tentang G-factor. Menurut Horn, G-factor tidak bisa jika dijadikan satu kesatuan. Menurut Horn dengan Masunaga, tes baterai yang dipilih untuk mengukur cara berpikir manusia yang kompleks sebagai indikasi general intelligence tidak cocok jika digunakan untuk satu faktor umum saja. Menurut Horn dan Masunaga, berpendapat bahwa terdapat 8 general vector yang berbeda dengan general vector satu baterai atau dataset. Spesifiknya, Horn dan Knoll berpendapat bahwa masalah dari teori intelligence adalah faktor-faktornya tidak pernah sama antara satu studi dengan studi lainnya. Perbedaan pada general vector tidak ada yang memenuhi kondisi model Spearman. Penelitian yang meyakinkan pendapat Horn adalah penelitian tentang hubungan yang diduga indikator general intelligence memiliki variabel perkembangan, fungsi neurological, edukasi, achievement, dan struktur genetik yang bervariasi. Sedangkan pendapat Carroll tentang G, general factor ada hanya untuk menyinggung general item dari pengetahuan. G hadir bukan untuk menyinggung pada beberapa item pengetahuan yang berkaitan dengan GF atau GC. Item G ini diklasifikasikan sebagai bagian dari GF atau bagian dari GC atau kombinasi dari keduanya. G. Terlepas apakah G dapat dibuktikan mewakili esensi spesifik pikiran manusia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses kognitif tertentu terletak di belakang G-factor. Integrasi antara penelitian psikometri dengan teori kontemporer pemrosesan informasi telah menjadi langkah penting untuk memahami intelijensi manusia. Salah satu penemuan luar biasanya adalah perbedaan individu dalam kapasitas kerja memorinya bisa menjadi petunjuk perbedaan individu dalam kemampuan umum. Sejak tahun 1990, konsep memory working telah menjadi bahan kajian utama dalam penelitian yang menjelaskan perbedaan individu dalam level kognitif yang lebih tinggi, seperti komprehensif, berbahasa, membaca, kemampuan matematika, reasoning, atau general intelligence, dan kemampuan long-term memory. Kesimpulannya, hasil studi CHC MWG yang dirancang secara tepat dapat berkontribusi penting dalam penelitian dengan sifat dan pentingnya kerja memori pada prestasi akademik. G. Saat model Carroll mengenai kemampuan struktur kognitif manusia diadopsi, penelitian menunjukkan sejumlah kemampuan CHC strata bawah memberikan kontribusi penting untuk memahami prestasi akademik. Jadi, kesimpulannya beberapa kemampuan spesifik tampaknya memiliki potensi untuk meningkatkan diagnosis individu. Jadi, terdapat beberapa poin utama yang ditawarkan untuk dipertimbangkan dalam teori CHC ini. Yang pertama, penelitian struktural dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan sifat taksonomi CHC yang dinamis dan terbuka. Yang kedua, teori CHC perlu bergerak melampaui deskripsi dan katalogisasi kemampuan manusia untuk menyediakan model penjelas multilens yang akan menghasilkan lebih banyak hipotesis preskriptif. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan manusia mungkin membutuhkan penekanan yang sama pada penyelidikan konten dan proses yang mendasari kinerja pada tugas kognitif yang beragam.
Dan yang terakhir, sudah waktunya bagi taksonomi CHC untuk kembali ke masa depan dan meninjau kembali konseptualisasi asli tentang bakat.